satu lagi nih nyampein buat program unggulan, yaitu desa binaan. Oke, desa binaan. Kemarin tahun kemarin desa binaan udah berjalan lancar dan itu outputnya di kontes KKN. Jadi teman-teman yang ikut desa binaan itu nantinya outputnya di kontes KKN. Gitu. Jadi nggak cuman kita bisa mengkonversi teman-teman mahasiswa KKN, jadi juga mereka juga dapat pengalaman nih. Iya benar. Pemasarakatan itu seperti apa, kita bergaul di masyarakat seperti apa gitu. Langsung praktek di masyarakat. Iya, dan yang jelas udah jelas gitu ya outputnya gitu ya. Dan itu pun terbukti langsung karena praktek ke masyarakat secara langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hetty di sini, tentunya bersama dengan Bincang Kemahasiswaan. Luar biasa sekali teman-teman. Hari yang cerah ini Hetty ditemani oleh dua teman yang sangat luar biasa ya. Ini nggak asing lagi kelihatannya buat teman-teman semua. Apalagi buat teman-teman yang kemarin sudah ikut ospek nih, mahasiswa baru tahun 2022 ya. Wah, ini pasti nggak asing nih dengan teman-teman ini. Kayaknya ada yang sudah terkenal gitu ya. Ada yang mungkin kayaknya yang itu masih siapa sih ya, yang itu aku lupa deh gitu. Nah, buat teman-teman semua, kita mau kenalan dengan dua teman kita yang sangat luar biasa ini untuk kurang lebih nanti selama 1 jam ke depan. Enggak ya, nggak sampai 1 jam ya teman-teman. Kita akan kenalan dengan teman-teman kita ini dan tentunya kita akan mengorek-korek nih tentang apa sih. Nah, kita kedatangan teman-teman dari BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, kita bakal ngobrol apa aja nanti. Jangan lupa untuk stay tune di podcast kita kali ini dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini untuk teman-teman yang lain yang supaya mereka bisa menonton video ini juga. Oke, langsung aja kita kenalan ya dengan kedua teman kita ini. Mungkin dari yang mana dulu nih? Sini dulu. Boleh. Oke. Rebutan ya. Oke, kita kenalan dulu dengan yang sebelah sini nih. Ada siapa nih? Ya, perkenalkan, nama saya Windu Haji Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Saya di BMKM UMP sendiri diamanai sebagai Menteri Koordinator Politik dan Pergerakan. Wih, Menteri Koordinator Politik dan Pergerakan. Ngeri banget ya. Emang ini mainnya menteri bawa kita tanah nih. gitu. Makanya nggak terkenal. Mainnya bawa tanah. Ngeri banget ya menteri kita ini ya. Ini perpolitikan nih. Buat teman-teman yang penasaran nanti tentang kementeriannya, teman-teman boleh menanyakan ya nanti. Oke, kita kenalan dulu dengan yang satunya. Kita simpen dulu Mas Windunya ya. Mas Windu atau Mas Aji nih panggilnya? Boleh Windu, boleh Aji. Oke, Windu Aji gitu ya. Iya, boleh. Kita kenalan dengan yang sebelahnya. Oke, ada siapa nih? Oke, perkenalkan saya Audrey Soroni dari Prodi Teknik Sipil juga. Teknik sipil nih mendominasi ya. Iya. Di BMKM menjabat sebagai Menteri Koordinator Relasi Publik. Menteri Koordinator Relasi Publik. Oke, ada Menteri Koordinator Relasi Publik. Ini pasti penasaran juga ya teman-teman ya. Ini apa sih gitu kan? Kelihatannya buat teman-teman semua yang suka tentang birokrasi nih ya, harus nonton video ini sampai selesai. Karena apa? Ini video sangat penting sekali buat teman-teman yang belum bergabung dengan BEM atau yang pengen bergabung dengan BEM atau yang cuma sekedar penasaran aja dengan BEM. Ini bisa nanti kita korek-korek ya tentang BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, langsung aja nih, kita tadi udah kenalan ya. Jadi manggilnya siapa nih? Audrey aja. Oke, Mas Windu dan juga Mas Audrey. Ini dari BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari sejarah nih ya, sejarah dari BMKM UMP. Kalau menurut kalian ya, kan mungkin dari BMKM ada deskripsi sendiri ya, BEM menurut kita itu seperti ini gitu. Nah, menurut kalian nih dari versinya BMKM UMP, BEM itu apa sih sebenarnya? Oke, aku jawab dulu ya. Kalau dari versiku sendiri, BMKM itu adalah sebuah lembaga tertinggi di universitas yang di situ kita nggak cuma ngurusi sebuah program kerja, karena pada hakikatnya intinya BEM kan badan eksekutor. Yeah. Nah, untuk eksekutor entah itu program-program kerja yang nantinya dijalankan. Nah, uniknya di BEM Universitas itu kita nggak cuma menjalankan yang namanya organisatoris gitu. Kita juga menjalankan sebuah amanah yang namanya aktivis seperti itu. Oh ya. Itu sih
kalau dari saya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kayak universitas nggak ada BEM-nya itu kayak kurang lengkap, Iya. kayak ada yang kurang gitu. Karena aktivis-aktivis itu tentunya berasal dari BEM-BEM ini gitu ya. Dan kalau misalkan di UMP ini kan ada BEM fakultas Ada BEM juga fakultas, ya. Berarti kalian itu fungsinya juga mengkoordinasi, mengkoordinator semua ya? lembaga di fakultas. Wow. Kebetulan di kementerian saya juga. Oh, berarti masuknya ke tadi Kementerian Koordinator Relasi Publik. Oh ya, relasi Dan publik. Di kementerian itu ya namanya Kementerian Dalam Negeri. Oh, Kemendagri Iya, gitu ya Kemendagri. istilahnya ya. Duh, luar biasa keren banget nih. Aku tuh suka ya dari dulu belajar tentang birokrasi gini kan sebenarnya cita-citanya dulu mau masuk politik tapi nggak jadi. Kenapa tuh? Karena bukan rezekinya ya. Bukan rezekinya. Ini seru nih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aktivis-aktivis. Nah, kalau di BEM itu biasanya kan ada kabinet ya namanya Iya, ya iya. istilahnya ya. Kalau yang sekarang ini namanya kabinetnya apa? Analara. Sekarang tuh kabinet Analaharsa. Analaharsa. Artinya apa nih? Boleh ada yang menjabarkan? Boleh. Arti Analaharsa itu, Anala itu api dan Harsa itu sebuah kebahagiaan. Jadi di situ arti api itu ya kita berapi-api, bersemangat untuk menjalankan sebuah program kerja yang sudah kita tanggung jawabi gitu. Terus Harsanya itu ya sebuah kebahagiaan kita menjalankan sebuah program kerja, tapi itu tetap kita bahagia, keluarganya dapat, antara terikatan antar teman antar anggota juga dapat. Jadi kita juga harus bahagia di dalam sebuah organisasi tersebut seperti itu. Oke, semangatnya nular ya. Jadi memang maknanya itu juga dalam banget teman-teman dan pastinya maknanya bagus gitu. Dan ini juga nanti mungkin harapannya dari teman-teman BEM ini bisa jadi merangkul semua teman-teman yang ada di UMP ya, supaya tetap semangat gitu ya. Apalagi mahasiswa itu kan biasanya ini ya menjadi salah satu yang membantu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat juga. Salah satunya dengan cara demonstrasi gitu ya. Dan tentunya ya kalau kalian sering lihat demo atau mungkin pernah ikut demo gitu ya, pasti mereka berapi-api dan semangat banget. Dan ini maksudnya nih, ini berarti namanya keren juga ya, Analaharsa itu tadi. Siapa yang mencetuskan nih namanya nih? Itu ya dari presidennya sendiri. Presidennya sama sendiri, wapresnya oke. sendiri seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang setiap periode itu ada nama Namanya, kabinetnya nama masing-masing kabinet, ya. Oke. Kalau dengar-dengar nih ya, teman-teman dari BMKM ini kan juga mengkoordinir nih semua teman-teman yang ada di UMP gitu ya, baik dari ormawannya mungkin atau mungkin dari BEM-nya juga gitu ya. Nah, itu masuknya ke Kemendagri tadi. Iya, betul. Kesulitan apa sih yang kamu hadapin ketika kamu harus mengkoordinir teman-teman ormawa se-UMP gitu? Sebetulnya kesulitan itu pertama kendala dari BEM-nya sendiri kadang-kadang punya kesibukan masing-masing kan. Ibarat BEM Unik juga punya program yang mempunyai identitas programnya BEM Unik sendiri dan kendala kesulitan ya sebenarnya nggak ada sih. Kita lebih ngalir aja, kita kalau misal pertama menjalankan proker dan di situ juga tujuan proker kita juga merangkul semua lembaga di fakultas, UKM juga gitu. Salah satunya dengan program itu kita bisa menjalankan semua itu dan kita juga merangkul. Jadi nggak ada kendala gitu. Oke, jadi memang ya kalau sudah diniati dari hati gitu ya, sudah niat memang lillah hati kita alay nih kepengen mengabdi nih, waduh pasti nggak akan ada yang berat ya Mas Audrey ya tentunya. Dan pastinya teman-teman yang bergabung di BEM ini udah memikirkan nih resiko-resiko kedepannya ya. Salah satunya ini anak teknik loh dua-duanya loh ya. Teknik itu kuliahnya nggak gampang teman-teman, banyak praktikum ya, betul. Apalagi teknik sipil ya tadi ya. Waduh ini kebayang ya sibuknya tugas, habis itu masih ngurusin BEM, apalagi jadi koordinator. Waduh, ini luar biasa ya. Kita berikan apresiasi yang luar biasa nih buat BMKM. Oke, nah sekarang kalau BMKM sendiri pasti punya visi misi ya. Visi misi dari BMKM sekarang itu apa sih? Ada yang bisa menyampaikan? Bisa. Untuk visi dan misi, kalau visi ininya kita sebagai lembaga BMKM UMP itu untuk sebagai BEM yang nantinya bisa berinovatif, kolaboratif dan berdedikasi tinggi dan nantinya
juga bermanfaat untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto seperti itu. Dan untuk visi misi ya tadi juga udah dijelaskan juga, itu termasuk dalam visi misi kami, yaitu mengoptimalkan internal, mengoptimalkan eksternal, terus mengoptimalkan advokasi yang nantinya juga bermanfaat buat mahasiswa sendiri. Terus juga yang terakhir itu kita juga aktif dalam terkait pergerakan, entah itu pergerakan nasional ataupun internal seperti itu. Waduh, oke. Jadi visi misinya udah jelas ya teman-teman. Ini sangat penting dan tentunya nggak cuma buat internal aja, tapi kita juga untuk eksternal juga ya, gitu. Jadi bukan cuma untuk mahasiswa UMP aja. Dan salah satu contohnya mungkin ya dengan cara demonstrasi itu juga itu termasuk salah satu yang bermanfaat untuk eksternal ya, karena kan kalau misalkan kita menyalurkan aspirasi, sementara apa yang kita demokan itu kan mungkin bukan untuk mahasiswa ya, bukan, itu lebih ke masyarakat secara umum gitu ya, untuk masyarakat Indonesia, dan mahasiswa membantu itu salah satunya lewat BEM. Jadi memang nggak hanya internal aja yang teman-teman rangkul di sini, tetapi juga eksternal. Buat teman-teman mungkin yang selama ini kepengen ya punya apa ya, pergerakan di masyarakat, pergerakan di masyarakat gitu ya. Bisa nih bergabung dengan BMKM UMP, karena menurut aku ini adalah salah satu tempat yang apa ya, cocok untuk kalian bisa mengaspirasikan apa yang selama ini mungkin jadi pemikiran kalian doang gitu ya, belum bisa diaspirasikan. Nah, ini tempat yang paling cocok buat teman-teman. Nah, oke. Kalau untuk BMKM sendiri sampai saat ini sudah berapa sih anggotanya? Sekitar 62. 62? Ya. Itu dari ada berapa kementerian tuh? 12 kementerian. 12 kementerian? 5 Kemenkoan. Oke, mungkin kalau kementeriannya ada apa aja nih, bisa disebutin nggak? Untuk dari Kemenkoan itu kan ada 5. Yang pertama Menko Kabinet. Untuk Kabinet itu ada 2 kementerian, ada 3. Ada Kementerian Seknet, Kementerian Keuangan, Kementerian Personalia. Oke. Terus ada lagi Kemenkoan kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan itu ada 2 kementerian. Yang pertama EKM, Ekonomi Kreatif. Yang selanjutnya itu ada PPM, Pengembangan dan Pemuda kemahasiswaan. Terus ada lagi dari Kementerian Politik Pergerakan yang Mas Haji, itu ada 2, Astrat sama Advo. Terus saya sendiri di kementerian saya relasi publik ada 3, Dagri, Menlu sama Pengmas. Itu ngapain aja sih tugasnya sebenarnya? Kalau yang kementerian kamu aja deh gitu. Apa sih tugasnya sebenarnya? Spesifiknya nih. Sebelum saya sebutin tugasnya, saya lanjutin. Ada satu lagi ya. Kementerian Media dan Informasi. Itu ada 2 kementerian. Yang pertama Kementerian Riset dan Data. Terus selanjutnya Kementerian Kominfo. Nah, kalau dari yang kementeriannya Audrey nih, fungsinya ngapain aja sih, tugasnya ngapain aja sih, berat atau enggak nih kira-kira? Saya jabarkan satu-satu dari kementerian. Yang pertama dalam negeri, yang tadi udah disebutin juga, udah disentil juga nih. Salah satunya kita merangkul seluruh lembaga di fakultas maupun UKM juga. Salah satunya mediasi, dengan kita melaksanakan program kerja, kontribusi bareng di univ ini juga gitu, untuk ya kepentingan kita untuk memajukan univ UMP sendiri gitu. Terus selanjutnya dari Kementerian Menlu, Menteri Luar Negeri, yang tadi udah disebutin, kita juga bergerak di eksternal. Nah, salah satunya melewati Kementerian Menlu. Menlu itu bergerak di eksternal dan merangkul seluruh univ-univ yang di Banyumas, dan kita juga mempunyai wadah BEM Banyumas Raya. Dan kebetulan di tahun kemarin kita sebagai koordinator pusatnya dan sekarang sebagai koordinator politik isu. Waduh, keren ya ternyata ya. Kalau nggak salah kemarin acaranya di audit ya, ada ya pertemuan yang Banyumas Raya itu ya. Musyawarah besar. Musyawarah besar. Jadi pergantian anggota. Luar biasa sekali. Dan itu setelah ada pergantian anggota itu
jadilah anggota baru nih ya sekarang, Iya. maksudnya sudah menjabat sebagai tadi. Koordinator pusat, dan kemarin kita memberikan kesempatan koordinator pusat itu buat univ lain yang merasakan masih rasanya di koordinator pusat. Iya, seperti itu. oke. Kita kemarin juga alhamdulillah diamanati sebagai koordinator isu yang nantinya kita membahas soal isu yang secara vertikal. Waduh, oke, tentunya banyak banget pasti ya, apalagi isu-isu yang sifatnya nasional ya. Betul. Ya, itu kan nggak cuma isu-isu kemahasiswaan aja toh, Iya. banyak ya berarti. Nah, ini luar biasa sekali, ternyata memang UMP itu punya BEM yang sangat luar biasa teman-teman. Kemarin sudah menjadi koordinator pusat, sekarang sudah menjadi koordinator isu ya, bagian isu. Jadi memang nanti akan ada kerja keras lagi nih ya. Di BMKM ada kerja keras lagi nih, karena lumayan juga ya untuk ngurusin satu Banyumas Raya itu kan nggak Nggak gampang mudah. ya. Kita berkoordinasi satu BEM di Banyumas Raya ini nggak gampang tentunya. Dan ini menjadi salah satu tugas dari BMKM UMP saat ini. Luar biasa sekali. Oke. Ada lagi nih, belum Oh, ada disebut lagi. nih Apa kementerian. nih? Banyak ternyata ya. Dari kementerian saya 3 soalnya. Oh iya, 3 ya tadi Satu ya. lagi nih, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Tuh, ya tugasnya kita membantu masyarakat, kontribusi ke masyarakat, dedikasi ke masyarakat, dan kita bersinambungan untuk saling kontribusi gitu. Oke. Salah satunya kita yang mengadakan pengabdian ke masyarakat melalui desa binaan, melalui pergerakan galang dana, melalui kita ngajar-ngajar di SD maupun SMP. Oh, oke. Ternyata banyak ya, teman-teman. Karena mungkin banyak juga yang di luar sana itu underestimate ya, underestimate nih Iya. tentang BEM, kayak wah BEM tuh ngapain sih tugasnya gitu. Iya. Wah, ternyata banyak ya. Jadi buat sekali. teman-teman yang mungkin belum tahu nih harus nonton podcast ini ya. Dan sekarang kita supaya lebih lengkap lagi kita tanyakan nih, sebenarnya BEM itu prokernya apa sih, ngapain gitu ya? Ada berapa proker nih untuk periode kali ini? Izin jawab ya, untuk proker kita ada beberapa proker unggulan ya. Yang mungkin terdekat tadi juga udah dijelaskan. Ada seminar ekonomi kreatif Oke. yang nantinya insya Allah kita mengundang Sandiaga Uno. Wow, ngeri banget. Terus. Dan beberapa pembicara-pembicara yang bagus-bagus. Asik banget pokoknya. Terus Kemungkinan itu di tanggal 11 ya. Iya, 11 ini. Maret ini. Ya, ini besok tunggu aja. Tunggu aja. Ntar lagi nih teman-teman. Terus program unggulan, terus kita juga ada yang namanya seminar politik yang insya Allah juga akan mengundang tokoh nasional, Waduh, Ya. keren. tokoh-tokoh politik yang nantinya kita undang ke UMP. Terus juga ada Presiden Cup ya, Iya, yang betul. fungsinya itu ya masih kembali ke visi misi untuk menjalin keeratan dengan fakultas, Iya, benar, lembaga benar, fakultas. benar. Gitu. Terus Silaturahmi. ada dari media ya, media itu pelatihan media Tentang fotografer, Fotografer, Oh, videografer. ada juga. Iya. Wah, keren. Jadi kita juga mengembangkan minat dan bakat. Ini juga Oke. masih ada dalam misi kita gitu untuk kemajuan BEM dan untuk perkembangan SDM di UMP gitu. Jadi dari 4 ya tadi ya, ada proker Iya. unggulan ya yang sudah disebutkan, ternyata itu meliputi semua aspek ya. Iya. Dari mulai minat bakat, terus kemudian ada juga tadi mempererat ini ya, Iya. tali silaturahmi dengan Iya. fakultas-fakultas lain. Terus ada lagi juga tadi ini ya tentang pergerakannya kan ada di sini juga, yaitu seminar politik yang Iya. ya tujuannya untuk para mahasiswa biar mereka tuh melek politik. bener. Bahwasanya bahwa politik itu kita penting loh di kehidupan gitu. ya. Seperti itu. Terus oh iya, ada satu lagi lupa, kita ada studi banding ya. Oh ya. Insya Allah kita ke Malang dan Jauh. itu juga masuk dalam misi kita ya, yaitu eksternal. Jadi program kerja kita itu masih ada kaitannya dengan visi misi kita gitu. Jadi kita juga harus amanah ya sebagai BMKM UMP. Kita juga harus bergerak sesuai dengan visi misi yang Pres dan Wapres utarakan pada saat kampanye. Seperti itu.
Ada Ya. lagi sih. Ada lagi, wah ada lagi, ternyata nih. ada lagi. Penasaran nih. Apa tuh? Apa lagi nih? Sebenarnya banyak kita program Iya. kerja, cuman kita kalau unggulannya ya terdekat seperti yang Iya. tadi. Satu lagi nih nyampein buat program unggulan, yaitu Desa Binaan. Oke, Desa Binaan. Iya. Tahun kemarin Desa Binaan udah berjalan lancar dan itu outputnya dikonversi KKN. Jadi teman-teman yang ikut Desa Binaan itu nantinya outputnya dikonversi KKN. Oh gitu. Jadi nggak cuman kita bisa mengkonversi teman-teman mahasiswa KKN, jadi juga mereka juga dapat pengalaman nih. Iya benar di benar. Pemasaran itu seperti apa, kita bergaul di masyarakat seperti apa gitu. Langsung praktek di masyarakat gitu. Iya, dan yang jelas udah jelas gitu ya Iya, outputnya outputnya, gitu ya. betul. Dan itu pun terbukti langsung karena praktek ke masyarakat secara Iya. langsung ya. Jadi nggak buat teman-teman yang nanti misalkan ikut Desa Binaan itu nanti nggak perlu KKN gitu ya. Betul. Udah dikonversi Iya, gitu. Wah, dikonversi. keren juga ya teman-teman. Jadi penasaran. Tapi kalau untuk yang Desa Binaan itu terbuka untuk umum atau hanya untuk anggota Untuk BEM aja? umum. Untuk Untuk mahasiswa, umum, buat semua. mahasiswa, Wow, ini kesempatan ya teman-teman ya. Kita memadai teman-teman Iya. mahasiswa. Wow, luar biasa. Ini kesempatan ya buat teman-teman semua mungkin yang penasaran, pengen ikut Desa Binaan dan mungkin pengen dikonversi KKN-nya gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan, opsi nih buat teman-teman bisa bergabung dengan BMKM UMP dalam kegiatan Desa Binaan gitu ya. Itu nanti biasanya ada open recruitment atau Ada, gimana? tunggu aja Oke, informasinya. Tunggu aja. Stay tune ya teman-teman. Jangan lupa di follow sosial medianya BMKM UMP ya. Betul. Siap. Oke, nah ini kan program kerjanya tadi bagus banget ya. Mungkin ada banyak juga program kerja Iya, yang lain yang banyak. kecil-kecil yang nggak bisa disebutkan ya karena Betul. terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. panjang Nah, ini waktunya. jadi 2 hari ini podcastnya. Ya, karena terlalu panjang. Tapi ngelihat dari program-program unggulan tadi, ini memang sudah jelas ya kalau BMKM sendiri sudah memilih program-program yang intinya meliputi semua visi misi kalian, Iya, betul. ya kan? Jadi visi misi kalian bisa diterbitkan atau outputnya ya itu tadi kegiatan-kegiatan program kerja kalian gitu Betul. ya. Dan tentunya nggak cuma untuk internal aja, tetapi juga Eksternal. eksternal juga. Nah ini buat teman-teman yang suka politik ya, ini aduh keren banget sih, harus ikut BEM sih, serius. Menyesal nanti Anda seperti saya menyesal nggak pernah ikut BEM, gitu karena buat teman-teman yang mungkin selama ini hanya mengikuti minat bakat aja ya, gabungnya akhirnya ke UKM. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu bakatnya apa ya, aku nggak punya minat, nggak punya bakat gitu ya. BEM itu adalah salah satu tempat yang bisa untuk menjadi wadah kalian. Baik dari kalian mungkin mau mencari jati diri, Betul. ya betul ya, belajar public speaking, ya nggak, betul. belajar menyalurkan aspirasi yang baik dan benar, kemudian juga Belajar kepemimpinan. kepemimpinan, organisasi, Sosial, sosial, dan pasti nih teman-teman BEM kami ini udah jelas lah. Kalian kalau lihat anak-anak BEM pasti merasa ih keren banget anak BEM gitu, pasti kan? Karena emang image-nya seperti itu ya, terbangun seperti Iya, itu. iya. Karena mungkin kalian belajarnya beda, belajarnya adalah lebih ke kepemimpinan. Jadi otomatis teman-teman dari BEM ini pasti terbentuk di bawahnya, keren banget. Oke, nah selama kalian ini berarti udah berapa bulan nih kalian jadi Setengah anggota periode. BEM? Setengah periode udah ya. Besar periode. Oke, kalau secara umum bagi kalian ya selama ini, kesulitan kalian itu apa sih selama bergabung di BEM? Di BEM-nya sendiri ya. Di BEM-nya sendiri. Mungkin kalau dari aku belum terlalu banyak ya, cuman kalau dari BEM-nya ya kita sering kayak banyaknya aspirasi dari setiap lembaga fakultas itu yang namanya kita salurkan. Nah kita itu ya harus sering-sering mengadvokasikan gitu. Terus kayak internal ya alhamdulillah internal terjalan dengan baik. Dan untuk kegiatan kesulitannya ya sebenarnya ya pada umumnya ya setiap lembaga ya dari segi pendanaan. Gitu. Kalau semisal kita nggak ada pendanaan, otomatis program kita nggak jalan. Iya betul, pasti ya. Karena ya semua kegiatan-kegiatan itu basicnya adalah butuh pendanaan. Apalagi memang kita kan namanya kayak contoh desa binaan gitu ya. Iya. Itu kan kita akan membina desa itu ya. Nggak mungkin dong kita hanya berangkat dengan tangan kosong Iya, seperti itu betul. ya. Itu logikanya ya seperti itu ya gampangnya ya. Tapi selama ini hanya itu ya kesulitan terbesarnya ya Iya, teman-teman betul. ya.
kalau dari kalian secara pribadi nih, kalau kalian ini kan masih mahasiswa aktif nih. Iya. Kalian selama ini gimana sih cara membagi waktunya? Apakah ada kesulitan atau ada masa-masanya juga kalian tuh pengen udahlah kayaknya aku mau keluar aja dari BEM gitu? Ada nggak nih? Mungkin satu-satu deh. Boleh Audi dulu lah. Audi dulu, oke. Kalau kendala pribadi ya kemungkinan tentang pembagian waktu. Karena kegiatan itu harus ada manajemen waktunya. Iya, gitu. betul. Kuliah harus jalan, tuntutan orang tua harus jalan, tuntutan organisasi harus jalan. Begitu ya, cara mengatasinya kita lebih enjoy, lebih sadar bahwasanya tanggung jawab kita ada nih di jadi mahasiswa ada, jadi anak organisasi ada. Gitu. Jadi ketika kita udah menemukan rasa tanggung jawab, rasa peduli, rasa peka kita terhadap beban kita, pasti kita juga merasakan oh ternyata ini penting loh buat kita. Tinggal kita nantinya bisa membagi waktu. Ketika kita kuliah ya kuliah, organisasi ya organisasi gitu. Jadi kita saling melengkapi lah. Jadi mahasiswa, jadi anak organisasi, dan tentunya kita juga nggak lupa minta doa restu orang tua karena itu penting. Karena setiap doa orang tua kan kita memudahkan semua jalan kita untuk kedepannya. Betul gitu. sekali. Dan kita juga tentunya juga nggak lupa terhadap kewajiban kita sebagai umat muslim buat istiqomah ke Tuhan gitu, selalu meminta jalan petunjuk gitu buat kita dimudahkan ketika kedepannya buat masa depan kita, buat karir kita gitu. Kadang-kadang kalau kendala ya kita langsung renungin, oh ternyata harus kita jalanin gitu loh dengan kepekaan kita gitu. Kalau Audrey sendiri punya strategi nggak sih? Kalau misalkan Audrey kan bagian koordinator relasi publik tadi ya, lebih ke merangkul teman-teman semua dari satu WMP ini. Ada strategi nggak kalau misalkan dari Audrey buat cara supaya teman-teman itu lebih mudah untuk dikasih masukan atau lebih mudah di apa ya? Supaya merangkul kan kadang ada nih beberapa mungkin ormawa-ormawa yang ya kurang inilah ya, mungkin ada yang bermasalah atau apa gitu. Kamu cara merangkulnya gimana sih? Strategi untuk merangkulnya sebenarnya gampang. Kita terbuka lebar buat teman-teman ketika ada agenda buat nongkrong, santai gitu. Dan nongkrong itu bukan sekedar kita nongkrong ngopi, tapi ada pembahasan yang lain gitu. Ketika ada urgent pembahasan kita ya sambil ngopi biar kita santai, fresh gitu. Salah satunya kita yang main nongkrong gitu, nggak melulu di kampus. Kita betul. fokus ke program kerja kita, tapi kita harus ya refreshing lah. Asik banget. Jadi lebih ke apa ya? Kita menjalin pertemanan juga ya buat teman-teman semua. Jadi nggak merasa digurui juga dan kita nggak merasa menggurui seperti itu ya. Betul. Oke, keren Kita terbuka banget. buat kritik saran. Betul sekali, bagus nih teman-teman semua. Dan mungkin itu adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Mas Audrey ya dalam selama ini menjalankan tugasnya ini sebagai koordinator relasi publik gitu ya. Nah kalau misalkan Mas Windu sendiri nih, tadi kesulitannya apa sih selama ini bergabung dengan BEM secara pribadi ini ya? Kesulitannya sebenarnya banyak ya, soalnya kalau dari diri saya sendiri kayak berkaitan dengan politik pergerakannya. Kalau soal berbau itu sangat riskan ya. Iya, betul. Sangat riskan dan Sensitif. sangat sensitif. Mungkin kesulitannya yang pertama ya sulitnya memanajemen waktu, karena antara kita sebagai mahasiswa dan sebagai aktivis juga kita harus harus sesuai dengan tujuan kita yang pertama ke UMP yaitu untuk kuliah. Ya, betul. Maka dari itu mungkin sebelum ke kendala aku saran kepada teman-teman yang organisasi, jangan lupakan kewajiban kamu dulu sebagai mahasiswa sebelum ke organisasi gitu. Dengerin teman-teman. Ya ibaratnya kamu mendapatkan ilmu organisatoris atau aktivis, kamu juga mendapatkan ilmu akademikmu gitu. Betul. Kembali lagi ya ke kendala ya. Kendalanya yaitu ya kembali lagi keteteran dalam akademik kalau saya sendiri, karena ketika saya menjalankan dua kewajiban antara aktivis dan akademik itu sangat susah. Sebagaimana kita bisa meluangkan waktu keduanya, pasti ada salah satu yang kurang. Harus dibebani. Itu pasti itu. Mau kita seperfeksionis gimana pun, ketika kita menjalankan dua kewajiban sekaligus, itu pasti ada salah satu yang
kurang optimal. Nah, mungkin dari saya contohnya ya entah di akademik ataupun di organisasinya. Tapi untuk alhamdulillah saya sendiri ya akademik ya masih lancar, masih bagus nilai, terus organisasi ya masih bagus. Ya cuman ya mungkin dari segi keteterannya gitu. Karena kalau di politik pergerakan ya sering yang namanya konsolidasi di luar, ketemu aktivis di luar, terus membahas suatu kajian, ya yang ibaratnya menguras otak gitu loh. Iya betul. Kadang kita membuat strategi politik gimana caranya kita bisa melakukan apa yang harus kita tuju gitu loh, sama teman-teman gitu. Terus itu untuk tingkat luarnya. Terus untuk tingkat univnya kita BEM-nya yaitu seringkali kita kan ada yang namanya isu, entah isu nasional atau isu regional. Isu nasional kita langsung itu pasti kita buru-buru membuat yang nama kajian nasional atau regional seperti itu. Ya kalau dari segi kendala ya mungkin itu sih keteteran ya, karena yang dari saya sendiri ya kalau nggak siang malam itu konsolidasi. Ketika kita konsolidasi UMP jadi tuan rumah kayak kemarin ya sering di telepon Intel, di WA Intel, diajak ketemu Intel, disamperin Intel kayak gitu. Ya itu mungkin konsekuensinya dari segi politik pergerakan gitu. Yang untung nggak diculik aja sih. Aduh, serem juga ya. Tapi luar biasa sekali. Tapi memang harus berdarah-darah dulu ya. Apalagi jadi aktivis itu nggak gampang teman-teman, harus berdarah-darah dulu. Dan ini sangat penting karena apa? Karena ya masa depan dari Indonesia ini sebenarnya ya nanti adalah diturunkan ke kalian-kalian ini sebagai seorang mahasiswa. Siapa tahu aja ya sekarang nih duduk sebagai kementerian di BEM. Besok berapa tahun lagi sudah jadi kementerian di sana nih. Kan? Bisa jadi dong ya. Kita nggak ada yang pernah tahu, dan tentunya belajar politik di BEM ini ya sangat penting. Pentingnya adalah ketika misalkan kalian nanti memang sudah masuk ke dunia asli ya, aslinya nih, menteri yang aslinya nih gitu ya. Itu kalian sudah paham tentang bagaimana sih cara birokrasi bekerja, kemudian perpolitikan ya, baik internal maupun eksternal gitu ya. Kalian sudah belajar, ini sangat penting. Nah buat teman-teman mungkin yang pengen belajar tentang isu-isu politik, nah ini bisa bertemu dengan Mas Fidu Aji nih. Iya, kita sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing tentang perpolitikan, keren banget. Dan tentunya teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman seluruh tuh tadi ada 62 personil ya dari BMKM UMP itu menjalani kehidupannya selama ini tidak gampang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini masih underestimate ya dengan BMKM UMP, aduh nih parah nih kalian. Namun ini mereka sampai begadang loh ya buat ngurusin kalian ya, mikirin kalian nih. Banyak tuntutan dari teman-teman lembaga juga, itu sebuah beban bagi BMKM juga. Karena itu merupakan salah satu tanggung jawab kalian juga ya untuk menampung aspirasi dari teman-teman semua, kemudian kalian memediasikan dengan pihak terkait seperti itu ya. Wah ini keren banget. Jadi teman-teman semua kita doakan saja semoga teman-teman dari BMKM UMP selalu sehat ya. Semoga bisa menjalankan tugasnya sampai purna nanti gitu. Amin. Oke, terakhir nih karena kita sudah kelihatannya udah lama banget ngobrolnya ya. Mungkin pesan deh dan harapan kalian ya, baik buat UMP dan juga buat teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di sini. Dari siapa dulu nih? Boleh, salah satu deh. Dua-duanya deh, dua-duanya satu-satu. Pada aku untuk BEM-nya sendiri pesan ya semoga untuk nanti periode kedepannya SDM makin meningkat. Nggak cuman kuantitas aja ya, kita juga harus mementingkan kualitas buat regenerasi selanjutnya. Untuk UMP sendiri sebenarnya kalau UMP sendiri pesannya banyak ya sebenarnya ya. Cuman ya semoga aja mungkin nanti pergantian rektor rektor yang nantinya akan memimpin UMP ke 5 tahun ke depan itu bisa pro kepada mahasiswa atau bisa membantu mahasiswa intinya, entah itu dalam segi lembaga ataupun prestasi seperti itu sih. Karena ya UMP maju bukan berkat dosen, berkat mahasiswa seperti itu sih. Betul. Oke, ada tambahan lagi? Harapannya ada nggak buat teman-teman mahasiswa? Harapan teman-teman mahasiswa ya untuk harapan dari saya ya untuk teman-teman mahasiswa yang belum pernah melaksanakan atau mengikuti kegiatan organisasi ataupun UKM atau bisa
dibilang mahasiswa kupu-kupu ya. Waduh, iya pulang pergi yang outputnya cuman akademik gitu. Ya monggo ya, ayo kita belajar gitu. Di sebuah organisasi, mau itu di tingkat HMPS, BEM fakultas ataupun di tingkat univ gitu. Itu sih harapan di saya. Oke, kalau dari Mas Audrey nih, mungkin dari pesannya dulu. Oke, kesan ikut BMKM nih. Pertama, kita tentunya mempunyai output. Yang pertama, kita silaturahmi di UMP ini. Kedua, kita mendapatkan relasi. Dan kesannya kita kuliah di UMP ini ya luar biasa gitu, karena kita swasta, harus berkembang, harus kita kembangkan juga untuk kontribusi di univ sendiri maupun di masyarakat, dan kita juga harus mengenalkan univ kita ke masyarakat untuk bisa menambahkan kualitas kita di univ-univ yang lain gitu. Terus buat pesannya untuk BMKM, semoga kedepannya sih bisa berkontribusi lebih buat UMP maupun masyarakat, dan tentunya output dari kontribusi itu bisa kita rasakan gitu, kayak merasa kita punya tanggung jawab, kita silaturahmi ke masyarakat, terus kita tahu kondisi di masyarakat seperti apa, kondisi di UMP seperti apa, dan itu salah satunya kita membantu seluruh elemen yang ada di univ maupun di masyarakat. Oke, harapan untuk UMP deh ke depannya apa nih, Audrey? Oke, harapan buat UMP karena rektornya baru juga, ya kita lebih mengharapkan buat rektor bisa memperhatikan lagi untuk kegiatan mahasiswa. Tentunya melalui UKM maupun lembaga-lembaga yang lainnya, lembaga tinggi maupun fakultas gitu. Dan salah satunya ya itu, kita dari yang kecil dulu nih fakultas, kalau kegiatannya lancar, terus di univ lancar, salah satunya buat branding juga buat UMP gitu, buat nama baik, akreditasi juga gitu, salah satunya melalui kegiatan mahasiswa. Oke, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi mewakili nih dari teman-teman semua, suara teman-teman semua mungkin yang ada di belakang sana ya, karena pundaknya BEM KM itu banyak ya, berat ya. Pundaknya berat ya, banyak ya teman-teman mahasiswa semua menggantungkan aspirasinya juga melalui BEM KM UMP, dan tentunya harapan-harapan tadi, pesan-pesan tadi juga mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk UMP ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik untuk dari rektor yang lama maupun rektor yang baru nanti yang akan dilantik ya, segera dilantik. Oke, dan mudah-mudahan UMP kedepannya bisa lebih maju lagi, terutama di bagian mahasiswaannya ya, supaya bisa mendorong juga nih supaya UMP bisa terus berprestasi dan bisa menjadi universitas yang terbaik. Waduh, luar biasa. Oke teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara ya, kita sudahi dulu nih podcast kita hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang pengen ditanyakan ke BMKM UMP, bisa di follow aja sosial media dari BMKM UMP, ada di Instagramnya mungkin BMKM_UMP. BMKM_UMP, dan juga jangan lupa untuk follow sosial media dari Kemahasiswaan UMP, ada di @kemahasiswaan_UMP, dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman semua bisa nonton video tentang podcast bersama dengan BMKM UMP. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hidup mahasiswa. Hidup KM UMP mahasiswa. solid. Oh, gimana? Ada. Gimana? KM UMP Solid. KM UMP Solid. KM UMP Solid. Solid. Solid.